Eee, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eee, di sini, kami akan menjelaskan, tugas termodinamika teknik kimia 2, yang di mana tugas itu mendiskusikan keistimewaan kimia pada proses produksi asam sulfat H2SO4, yang di mana, dosen, mata kuliah pada termodinamika 2 kali ini yaitu ada, Ibu Prof. Dr. Insinyur Nika Manurung. Dan, nama-nama anggota yang ada di kelompok ini yaitu ada Indro Moses dengan NIM 19057, saya sendiri Irfan Kurniawan 19063, dan Joshua Cilalahi dengan NIM 19126. Untuk soalnya itu, ada production of sulfuric acid H2SO4. Yang pertama S8, berbentuk solid ditambah 8O2 berbentuk gas menjadi 8SO2 berbentuk gas. Yang kedua, 2SO2 gas ditambah O2 gas, dengan reaksi reversibel 2SO3 gas dengan delta H-nya itu -198 kilojoule. Yang ketiga, SO3 gas ditambah 2SO4 liquid menjadi H2S2O7 liquid. Dan yang keempat, H2S2O7 liquid ditambah H2O liquid menghasilkan 2H2SO4 liquid. The second reaction is exothermic and has high activation energy. Though thermodynamically favored, the reaction is very slow at low temperature. At high temperature, reaction goes faster, but the yield would be very low. An optimum condition is achieved at moderate temperature and using catalyst to speed up the reaction. Reaction also favors high pressure. Saya lanjutkan ke teman saya. Jadi pada reaksi yang tadi ada di atas itu disebut reaksi eksotermik, di mana pada reaksi kedua dapat dilihat bahwa nilai entalpinya itu negatif. Nilai entalpi itu juga dapat kita cari melalui persamaan yang ada di bawah ini, yaitu delta H kurang delta H pembentukan produk dikurang delta H pembentukan reaktannya. Jika di poin satu tadi, jika tanpa kita cari nilai entalpinya, bagaimana cara kita untuk menentukan reaksi endotermiknya atau mengetahui menentukan reaksi endotermik atau eksotermiknya. Reaksi eksotermik sendiri itu adalah reaksi yang berlangsung dengan melepaskan kalor, sedangkan eksotermik itu reaksinya berlangsung dengan menyerap kalor. Lalu uh, untuk menentukannya bisa juga dari koefisiennya, yaitu koefisien reaktan itu pasti selalu lebih besar dari koefisien produknya. Maka disebut eksotermik. Lalu jika koefisien reaktannya lebih kecil dari reaksi produknya, uh, maka reaksi tersebut merupakan reaksi endotermik. Secara termodinamik, reaksi berjalan sangat lambat jika pada suhunya yang sangat rendah. Terus yang di poin kedua tadi, mengapa reaksi berjalan sangat lambat pada suhu rendah? Apakah jika reaksi berjalan pada suhu tinggi akan semakin cepat? Reaksi akan sangat lambat pada suhu rendah dan akan sangat cepat pada suhu tinggi. Alasannya itu, suhu adalah suatu energi yang dapat diserap oleh masing-masing molekul bereaksi. Jadi jika pada suhu yang rendah, maka energi partikelnya yang diserap sangat sedikit, yang menyebabkan reaksi berjalan sangat lambat. Lalu jika pada suhu agak ke atas tinggi, tentu saja energi yang diserap molekul bereaksi akan sangat besar, karena pada reaksinya sudah menyerap banyak energi sehingga mempercepat tumbukannya yang menyebabkan reaksi berjalan lebih cepat. Terus ke poin 3 akan dilanjutkan oleh Joshua Silalahi. Di sini saya akan membahas poin 3 dan 4, di mana poin 3 di sini jika diartikan tadi, mengapa pada suhu tinggi atau reaksi berjalan cepat tetapi yield yang dihasilkan itu sangat rendah. Lalu di sini untuk pembahasannya, biasanya jika pada suhu tinggi tentu saja menghasilkan produk yield yang sangat besar. Yield yang rendah itu biasanya terjadi karena pengaruh dari reaksi yang berupa reaksi eksotermik, di mana reaksi ini melepaskan kalor, sehingga kita membutuhkan banyak sekali energi untuk dilepaskan pada reaksi eksotermik.
Lalu untuk poin yang keempat, yaitu pada kondisi optimum didapatkan bahwasannya suhu katalisator itu mempercepat reaksi. Jadi pada pembahasan yang keempat ini ada beberapa faktor yang dapat mempercepat reaksi tersebut. Yang pertama yaitu untuk konsentrasi, di mana seperti yang kita ketahui semakin besar konsentrasi suatu reaksi, maka semakin banyak pula jumlah partikel yang akan saling bertumbukan, sehingga dari partikel yang bertumbukan tersebut dapat mempercepat laju reaksinya. Yang kedua itu adalah suhu atau temperatur, di mana semakin tinggi pula suhu, maka laju reaksi tersebut akan semakin cepat karena reaksi kimianya banyak menyerap energi kinetik. Lalu yang ketiga adalah luas penampang dari zat tersebut, di mana semakin kecil luas penampangnya, maka semakin cepat pula laju reaksi karena partikel dengan ukuran lebih kecil pastinya bergerak sangat cepat dan bereaksi juga semakin cepat. Dan yang keempat itu adalah katalis. Di sini seperti yang kita ketahui, katalis itu adalah zat kimia yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Di mana mana energi aktivasi ini adalah energi minimum yang diperlukan untuk proses reaksinya. Dan yang terakhir adalah sifat dari zatnya, di mana sifat zat ini juga berpengaruh atau mempengaruhi dalam reaksi. Contohnya adalah dalam reaksi kimia, jika kita menggunakan zat dengan viskositas atau memiliki kekentalan yang sangat tinggi, maka reaksi akan sangat lambat. Begitu juga dengan sebaliknya. Baik, mungkin sampai di situ saja hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.